Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan fin niyati wal qawli wal amali. Yang sama-sama kita muliakan Ahlul Bait sekeluarga yang telah menyediakan tempat bagi kita. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat bersilaturahim, berkumpul kembali untuk melanjutkan rutinitas kegiatan kita, kajian rutinitas kita. Juga hormat yang sama kepada pengurus Bagan Batu Hijrah bersama seluruh jajaran pengurus, para ikhwan dan akhwat, baik yang hadir di majlis maupun yang ikut kajian ini melalui online. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesehatan, nikmat kemampuan untuk melakukan hal-hal yang baik. Salawat beserta salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para ikhwan dan akhwat, kita masih mengkaji bab nikah, ya, yang berkaitan dengan bab nikah. Yang insyaallah pada hari ini kita akan mengkaji pasal tentang kafaah. Apa itu kafaah? Kalau di dalam bab nikah itu ada namanya kupu. Kupu itu sederajat atau derajat laki-lakinya lebih tinggi dari perempuannya. Minimal sama. Ini bukan berarti kalau derajat laki-lakinya lebih rendah dari perempuannya nikahnya tidak sah. Tidak, tetap sah. Asalkan perempuannya mau, kan gitu. Tetapi kenapa dianjurkan kupu ini? Supaya menjaga kehormatan, ya, bagi dua belah pihak, baik calon suami maupun calon istri. Ya, kafaah ini itu secara garis besar setidaknya ada 6 macam bentuknya. Yang pertama, dilihat dari segi agama, ya. Kedua, nasab. Yang ketiga, iffah. Iffah itu menjaga diri dari perbuatan maksiat, ya. Artinya tidak fasik. Yang keempat juga dilihat dari pekerjaan, ya. Yang kelima, kemerdekaan. Artinya apakah ini hamba sahaya atau orang merdeka, gitu. Ya, kalau kita bicara tentang hurriyah,
apa namanya, hamba sahaya dan atau orang merdeka. Ya kita semua ini orang merdeka ini, nggak ada hamba sahaya sini kan. Hamba sahaya itu dulu tapi hukumnya tetap berlaku sampai hari kiamat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan lilladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Jadi hukum perbudakan itu tetap tidak dihapus sampai hari kiamat, tetap ada hukum itu, tetapi perbudakan itu sudah hampir tidak ada. Hampir, walaupun ada di beberapa daerah perbudakan itu masih ada, tapi tidak seperti pada masa dahulu. Ya, kalau masa dahulu kan bisa apa namanya, perbudakan itu banyak diperjualbelikan. Ya, contohnya Bang Jul, dia beli hamba sahaya satu misalnya. Nah, itu kalau perempuan itu halal seperti istri. Ya. Nanti kalau dia kerja, hasilnya itu dikasihkan ke Bang Jul. Ya. Itu perbudakan itu diperoleh melalui perang dulu. Ya. Bukan pembantu budak itu ya, yang salah paham. Dia terjadi perang antara orang muslim dan orang kafir, kemudian kalah orang kafir misalkan, maka anak-anak istri mereka, ya, anak perempuan mereka, istri-istri mereka itu ditawan oleh pasukan muslimin, dan itulah yang disebut dengan perbudakan. Nanti dibagi oleh khalifah, ya, yang ikut perang dikasih, ya, Bang Jul ikut perang, ya, dikasih dia 2 misalnya. Dan halal, budak itu halal seperti istri yang perempuan atau yang laki-laki. Makanya kita sering dengar dalam sejarah kan, Bilal bin Rabah, muazzinnya Nabi, itu kan dulu kan hamba saya. Kemudian dibeli, kemudian dimerdekakan. Begitu. Nah, sampai dalam masalah nikah juga ditengok. Ini apakah dia seorang hamba sahaya atau orang merdeka? Itu. Kemudian yang keenam, dilihat dari segi aib. Ada nggak cacatnya? Ya. Cacat di dalam, yang cacat di dalam bab nikah ini seperti junun, seperti gila, atau misalnya juzam, kena penyakit juzam. Apa juzam itu? Lepra. Ya, penyakit baros, ya. Baros itu penyakit belang. Yang putih-putih itu, belang ya. Apa nama penyakit apa bahasa kita ya? Panu. Kalau panu biasanya tak banyak. Ini semua badannya. Itu. Itu termasuk aib dalam pernikahan. Dalam apa namanya? As-salamah minal uyub ya. 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 Jadi ingat, bukan artinya kafah ini syarat sahnya nikah, tidak. Tetapi ini dianjurkan kupu gitu. Kalau seandainya tidak kupu, misalnya calon istrinya ini orang hebat itu kan, terus calon suaminya ini pekerjaannya sangat rendah misalkan, kalau perempuan itu mau ya nggak ada masalah. Paham itu ya? Kenapa ini perlu dilihat ya? Jadi semua yang dianjurkan oleh agama itu pasti sana ada hikmahnya. Kalau seorang suami dia nggak ada kerja misalnya, sedangkan istrinya seorang dosen misalkan, atau dokter ya kan, nanti setelah menikah jadi istrinya ini meninggi gitu perasaannya kan, bisa-bisa nanti suaminya diatur sama dia, bisa-bisa suaminya itu jadi anak buah dia misalnya, karena dia merasa dia lebih tinggi. Nah, disini perlunya kita melihat
dalam bab kafaah tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, tatafawatul khirafu fil kafa'ah kama nassu alaihi al-a'immatu fi ba'dihha wa dhakaru lima lam yanussu alaihi dawabita yu'rafu biha al-khasisu min wairih. Famin dhalika qawlu tuhfah wa yadhharu anna kulla dhi khirqatin fiha mubasharatu najasatin kal jizarati 'ala al-asah laysa kuf'an lidhi khirqatin la mubasharata fiha. Wa anna baqiyatal khirafi allati lam yadhkuru fiha tafadulan mutasawiyatun illa in tarada tafawutun fi ghurfi baladiz zawjah. Ya. wa qala fil anwar fa ashabul khirafi dani'ah laysu bi akfa'a lil ashraf wala lisairil muhtarifah. Ya. Jadi tatafawatu artinya berbeda-beda, ya, bertingkat-tingkatan al-khiraf, pekerjaan-pekerjaan fil kafaah dalam menentukan kufu atau tidaknya. Ya. Kama nassa alaihi al-a'immah, ya, sebagaimana yang telah disebutkan secara langsung, secara jelas oleh para ulama fi ba'dihha, pada sebagiannya, wa dzakaru lima lam yanussu alaihi dawabita, dan para ulama kita juga membuat qawaid, dawabit, ya, kaidah-kaidah untuk mengetahui bihal khasis, ya, pekerjaan yang rendah min wairihi, dari selainnya. Nah, di sini disebutkan fa ashabul khirafid dani'ah, maka, ya, orang-orang yang pekerjaannya dani'ah, yang rendah tadi, laisu bi akfa'a lil ashraf, ya, maka tidak kupuk, tidak sejajar, ya, bagi orang-orang yang ashraf, yang mulia. Wala lisairil muhtarifati, dan juga tidak kupuk bagi, ya, orang-orang yang pekerjaan-pekerjaan yang lain, fal kannas wal hajjam. Di sini sebutkan contohnya kannas. Kannas ini apa pekerjaannya yang kebersihan gitu. Kannas, tukang bersih, tukang sapu, ya. Ini dalam bab nikah ini bukan artinya pekerjaan itu hina, tidak. Tapi ini kan dilihat dari segi kupuk atau tidak kupuknya, ya. Bukan artinya orang pekerja pengulung sampah atau kebersihan jalan itu hina, tidak. Karena ketakwaan itu adalah, ya, tingginya derajat seseorang itu dilihat dari ketakwaannya. Nah, tapi di sini kita bukan membahas tentang itu. Membahas dari segi kufu atau tidak kufuknya tadi. Paham nggak maksud Ustaz? Sama dengan dalam syahid, dalam persaksian nikah. Ya, dalam persaksian nikah itu kalau orang yang zubalah itu yang kerjanya pengulung lah kalau bahasa kitanya, itu kan tidak bisa dijadikan saksi dalam pernikahan. Karena pekerjaan itu tadi disebut apa? Dani'ah. Tapi bukan berarti pekerjaan yang dia lakukan itu hina, tidak. Tetapi dari segi patokan dalam syahid, syarat menjadi syahid tadi, saksi dalam pernikahan itu tadi. Nah, begitu juga dalam kupuk ini kita tengok itu tadi, ya. Wanahu al-fassad. Nah, fassad.
qayyimul hammam wal haik wal ra'i wal qassab wal baqal wat tabakh wad dabbas wad dahan wa nahwuhum la yukafi'una bintal khayyat wal attar wal khabbas wan najjar. Jadi yang tukang bersih tadi kan, tukang apa? Tukang sapu wal hajjam. Di sini disebutkan hajjam itu yang tukang profesinya tukang bekam. Ya. Bekam. Kemudian wal fasad. Fasad itu sama dengan tukang bekam juga, cuman bedanya kalau fasad itu biasanya apa? Yang mengambil darah dari urat langsung itu apa namanya? Bukan. Ada namanya bekam, satu lagi namanya apa? Itu darahnya lebih banyak keluarnya itu. Karena dia pas pada uratnya. Pasot dalam bahasa Arab itu. Pisu ya, pisu. Nanti kalau orang ahli bekam tahu itu. Bang Jul pernah bekam enggak? Pernah? Berapa kali? Sekali seumur hidup. Ya, bekam itu kita dianjurkan. Ya, sampai ketika Rasulullah dalam perjalanan Mi'raj, Isra dan Mi'raj itu kan dipesankan kepada Rasulullah, perintahkanlah umat untuk berbekam, termasuk salah satu terapi berobat juga dari bekam itu. Ya. Begitu juga qayyimul hammam. Qayyimul hammam ini artinya yang profesinya pekerjaannya yang apa? Qayyidul hammam yang kalau zaman dulu itu ada profesi dia yang berkecimpung dalam seperti mandi uap itu. Apa namanya kalau kita sekarang? Itu ya, pokoknya seperti itulah. Warra'i pengembala, wal qassab ya, wal baqal wat tabakh ya, baqal tukang sayur, tabakh tukang masak, wad dabbas ya. Dabbas ini penjual apa minuman kayak sirup, kayak minuman itulah ya. Wadahan ya, wainuhum wa nahwuhum ya. Dahan ini yang tukang minyak ya, penjual minyak dahan. Artinya apa? Profesi-profesi yang seperti ini itu la yukafi'una bintal khayyat, arti tidak kupu, tidak sejajar, tidak kupu dengan perempuan yang bintal khayyat ya, yang profesi orang tuanya khayyat, tukang jahit ya, penjahit ya, khayyat. Wal attar penjual minyak wangi, wal khabbaz penjual apa? Roti, khabbaz ya. Wan najjar. Najjar ini tukang ya, profesi ya, tukang yang bikin rumah ya. Ya. Kalau di sini juga disebutkan anna kulladhi khirqatin fiha mubasyaratu najasatin. Bahwasanya setiap pekerjaan yang di dalamnya ada sentuhan langsung najasah dengan najis, kal jazzar, seperti di sini disebutkan tukang jagal. Tukang potong itu kan. Kalau tukang potong itu kan kena nanti darah ke pakaian dia kan. Termasuk ini tukang apa? Eksekusi ayam ya. Itu apa? Laisa kuf'an, maka tidak kufu ya, tidak sejajar
alladhi khirqah la mubasharata fiha. Ya, dengan anak ya yang profesi orang tuanya itu apa? Pekerjaan yang tidak seperti itu. Kemudian wal khayyat la yukafiu bint tajir, ya. Anaknya tukang khayyat, yang tukang jahit tadi ya, khayyat misalnya dia laki-lakinya profesinya tukang jahit, tukang buat baju misalkan, itu la yukafiu, tidak sejajar, tidak kufu, artinya bint tajir, dengan perempuan yang orang tuanya pedagang, tajir. Misalnya Bang Jul tukang jahit nih, pandai buat baju ini semuanya kan. Calon dia anak pedagang. Ini nggak kupu, tapi kalau dia mau ya nggak masalah. Dia mau apa nggak? Mau. Ya nggak ada masalah kalau dia mau. Terkadang dalam beberapa masalah kupu itu juga berada pada pihak perempuan. Contoh misalkan, maaf cakapnya, laki-lakinya ini apa? Punya penyakit, tidak bisa bangun, ya. Tapi calon suaminya mau, nggak masalah katanya. Maka nggak masalah mereka nikah. Paham? Laki-laki ini punya ayam, tak bisa bangun, berkokok tak bisa. Ya. Tapi calon suaminya mau, ya nggak masalah. Istrinya nggak berkokok. Ini sebelum nikah ini. Kalau seandainya terjadi setelah menikah baru ketahuan, maka itu termasuk boleh dia minta pisah. Ya, misalnya sebelum nikah itu nampaknya kekar badannya kan, kuat, zahirnya gagah, ya. Terus setelah menikah ketahuan, ya, ketahuan. Maka bolehkah istri itu minta talak? Jawabannya boleh. Karena itu termasuk aib tadi kan. Kekurangan aib di dalam pernikahan. Tapi kalau istrinya nggak ada masalah, ya nggak apa-apa. Paham itu? Nah ini. Jadi supaya nanti tidak bermasalah, ya ditanya sebelum nikah itu. Ya, ditanya. Tadi pagi ayam berkokok apa enggak? Bilang. Ya, itu dia. Kemudian tajir ya, tajir ini putri anak saudagar. Maka ini tidak kupu dengan apa? Khayyat, ya, laki-laki yang profesinya tukang jahit. Wal bazzar wal jauhari, ya. Juga tidak kupu dengan perempuan yang apa? Anak tukang kain, tukang jual kain, ya, atau jauhari. Jauhari itu yang tukang jual permata, berlian, permata, ya. Yusbihu ayul hakubihim as-sarraf. Juga disamakan, artinya disamakan dengan yang ini tadi, bazar, tajir, jauhari, ya. Ayul hakubihim as-sarraf. Sarraf itu penjual emas, ya, sarraf. Tapi ingat, yang ini tadi, wahum la yukafi'una bintal qadi.
Kalau dia profesinya misalnya tukang jual kain atau tukang jual permata atau tukang emas, tukang jual emas, itu juga tidak kufu dengan putri al-qadi. Qadi ini ya kalau zaman dahulu apa qadi ini? Orang yang memutuskan suatu hukum, qadi, ya. Kalau kita sekarang ya pengadilan tapi yang syar'i ya. Qadi. Al-alim atau putrinya orang tuanya alim. Anak kiai, ya, anak ustadz, anak kiai. Dalam segi kafaahnya itu mereka lebih tinggi dibandingkan dari anak seorang pedagang, anak dari seorang penjual emas, penjual apa tadi, jauhari tadi, mutiara dan seterusnya. Wazahid wal masyhur. Ya. Wa yatafawatu as-sana'i'u wal hiraf wa ma syukka fihi yarja' li 'urfil balad. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan yang apa namanya, apakah ini kufu atau tidak, maka itu dikembalikan, ditengok dengan uruf, ya. Uruf itu menurut kebanyakan kebiasaan orang yang berada di daerah itu. Kemudian wa illatu tafawutil khiraf takunu taratan bin nadhafah. Terkadang kufu ini juga dilihat dari segi kebersihan. Ya. Ini calon suami ini bersih nggak orangnya? Ya. Nah, orangnya misalnya tak senang mandi, mandinya seminggu sekali misalnya. Sampai di situ ditengok. Ya. Jadi kalau kamu malas mandi, cari calon istri yang malas mandi juga. Dia sekupu dia. Ah? Pak, manggil. Wataratan biti berraihah. Nah, juga terkadang dilihat dari wanginya bau badannya. Ini perlu juga ditengok. Apalagi kayak kalian ini kan dah sering dah jumpa kan. Nah, tengok. Wangi nggak baunya? Ini kadang-kadang sebelum nikah wanginya minta ampun. Udah menikah, masam baunya, bau belacan. Ini. Makanya kemarin sebelum melamar tuh kita bahas kan, apa namanya, melihat, bolehnya kita melihat. Ya, sampai mana tadi? Itu. Jadi yang paling utama diperhatikan tentang agama. Jangan gara-gara dia cantik atau dia tampan, gagah, ya, kaya raya, ya, tetapi beda agama. Nauzubillah min dzalik, ya. Ya. Nah, ini yang paling penting. Hari ini berapa banyak, ya, sebagian orang yang pergi ke negeri Eropa sana, ya, awalnya untuk mencari pekerjaan, terus apa namanya, dia menikah dengan orang sana, ya, kemudian setelah itu dia pulang ke negerinya, sementara anak-anaknya tinggal di sana, ya. Jadi korban anak-anaknya, anaknya dididik dengan pendidikan yang seperti yang di sana, akhirnya apa yang terjadi? Ya terjadilah yang tak kita inginkan. Oleh karena itu, ya, manfaatkanlah produk-produk yang dalam negeri saja, ya, paham ya? Nah, walaupun kualitas kurang Bang Jul, tapi jelas, ya kan? Daripada yang zohirnya mantap, tapi kualitasnya kita belum tahu. Nah, paham itu ya?
Ini bahasa agak bahasa kiasan, tapi Ustaz yakin kalian dah paham. Ya, masalah survei lahan. Ya. Itu kan, kalau nggak paham nanti tanya sama Bang Jul ya. Bang Jul dalam masalah ini sudah pakar, ya, sudah ahli dia. Apa yang dimaksud survei lahan, lahan gambut, lahan subur, itu dia paham itu. Ya. Ya. Nah, kemudian infra itu juga ditengok. Infra itu apa namanya? Menjaga dari perbuatan maksiat. Jadi kalau calon suaminya ini buat maksiat, sering buat dosa besar, minum tua, judi misalkan, atau memakai benda yang putih itu, tahu kan? Itu kan fasik. Sementara calon istrinya infah, ya, baik ustazah misalnya, alimah, anak pesantren, maka itu bagaimana kupuk tak kupuknya. Tetapi di sini disebutkan idza tabal fasiku bi ghairi nahwi zina wa madat lahu sanah kafa'al afifah. Tapi kalau seandainya yang calon suaminya ini tadi bertaubat, yang mana taubatnya itu sudah berlalu, dia bertaubat, setelah bertaubat itu selama 1 tahun dia sudah bertaubat, sudah berbuat baik, sudah nggak mau mengulangi perbuatan yang apa tadi. Tapi selain zina ya, selain perbuatan zina yang dia lakukan, misalnya dia mencuri atau misalnya yang lain lah, yang penting selain zina, di sini disebutkan kafa'a al-afifah, maka situ sudah dianggap kufu, sudah dianggap sekupu dengan perempuan yang tidak fasik tadi, ya. Makanya kalau pernah buat dosa besar selain zina, ya, kalau seandainya dia bertaubat dan berlalu 1 tahun dia masih tidak mengulangi itu lagi, maka itu sudah dianggap kufu. Tapi kalau dua-duanya fasik, ya, misalnya calon suaminya juga fasik, ya, calon istrinya juga fasik kok, ya itu dianggap kupu, ya. Dianggap kupu artinya mereka menikah, itu dianggap kupu. Ya, di sini ada beberapa apa namanya perincian, nggak mungkin kita bahas ini, tapi secara garis besar itulah tadi ya yang udah saya jelaskan. Kemudian di sini disebutkan la yu'tabaru min khisalil kafah al-yasar fil asah. Li'anna al-mal zillu zail wa halun hail. Ya, wa la yaftakhiru bihi ahlul muru'at wal basair. Lakin law zawwaja al-waliyu bil ijbari mu'siran bimahril mithli lam yasihhat tazwij li'annahu bakhasaha haqqaha fahuwa katazwijiha bighairi kuf'in. Ini insyaallah akan datang yang berkaitan dengan masalah kafaah ini. Insyaallah minggu depan kita bahas lagi, karena ini ada beberapa masail ya, nanti akan kita sambung dalam kajian berikutnya. Ya, kita tutup kajian ini dengan tahlil la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan, bagi ada yang pertanyaan silakan.